Pemirsa pernah mendengar orang yang meninggal dunia, mayatnya dibawa oleh harimau. Itu kalau orang yang mengabdi ke sini, terus dia itu meninggal dunia, saya dengar sampai 7 turunan itu nanti jasadnya itu akan dibawa harimau, itu benar? Benar, kalau itu benar. Menurut cerita. Tapi kebanyakan yang seperti itu, yang kesini, ya seperti itu. Dibawa ya? Iya. Pemirsa, saya akan mengajak Anda untuk melihat di mana titik pusat punden Iro Kombor. Iro Kombor sendiri adalah salah satu tempat yang paling viral, yang paling terkenal untuk mencari pesugihan. Pemirsa, kali ini bersama CTD kita ke salah satu tempat di mana sebagai pusat ataupun maskot kenapa orang yang meninggal dunia mayatnya dibawa harimau. Iya, mayatnya ke situ, ke makam, terus ambil itu, muncul sendiri si mayat itu. Oh, mayat. Terus itu dibawa kemana, Mas? Katanya ke sini, kalau sudah ke sini itu lanjut ke Gunung Tiran. Gunung Tiran ya. Pemirsa, yang lebih mengerikan lagi, di mana orang-orang pengabdi pesugihan di Iro Kombor meninggal dunia, nanti jasadnya dibawa oleh harimau. Oke pemirsa, jangan kemana-mana, ikuti terus investigasi CTD ke Punden atau Danyangan Iro Kombor yang beralamat di Kledung, Bandar Pacitan. Sobat Dolan, perjalanan wisata spiritual kali ini kita mengajak Anda ke daerah ujung utara Kabupaten Pacitan, Jawa Timur untuk menyelusuri, mengupas sejarah tempat yang sering dijadikan untuk ritual ngalap berkah, nyadran, melakukan perjanjian dengan jin, mencari pesugihan di Iro Kombor. Iro Kombor, Karanggemlewang, Dusun Ngrandu, Desa Kledung, Kecamatan Bandar Pacitan, Provinsi Jawa Timur. Situs makam Iro Kombor dipercayai mampu membawa penziarahnya menjadi kaya raya. Namun, ada mitos yang mengatakan ada transaksi apabila penziarah tersebut meninggal, maka jasadnya akan diambil Mbah Iro Kombor yang berwujud harimau. Sebuah situs makam yang terletak di Dusun Ngrandu, Desa Kledung, Kecamatan Bandar, diyakini mampu menjadikan para penziarahnya menjadi kaya raya setelah nyadran atau ngalap berkah di tempat ini. Ya ini pemirsa, ini karena licin dan akhirnya selip. Ini didorong nih. Perjalanan masih lumayan jauh. Masih mengupayakan mobilnya ini didorong. Terus. Sobat Dolan, makam yang konon tempat bersemayamnya Mbah Iro Kombor dan sang istri ini terletak di atas bukit di dusun tersebut.
Sobat Dolan, jika ditempuh dari Kecamatan Tegalombo, maka kita harus mendaki melalui jalan setapak kurang lebih 1,5 km. Namun, jika ditempuh dari Dusun Ngrandu, Desa Kledung, maka kita bisa sampai di tempat dengan membawa kendaraan kita. Bahkan, jika musim kemarau yang kering, mobil bisa sampai di lokasi ini. Sobat Dolan, tempat ini setiap malam Jumat Legi, terlebih Jumat Legi di Uku Menail, tempat ini ramai oleh penziarah yang nyadran atau mencari pesugihan. Tidak tanggung-tanggung, yang datang orang jauh seperti Kalimantan, Sumatera, dan daerah lain seperti Ponorogo, Madiun, Nganjuk, Jawa Tengah, dan lain-lain. Mereka datang membawa kemenyan, dupa, bunga, minyak wangi, dan melakukan ritual untuk diberikan kemudahan dalam mencari rezeki. Di tempat ini ada yang meminta agar ternaknya seperti kambing atau sapi berkembang biak dengan cepat. Ada yang meminta usahanya maju, warungnya lancar. Ada yang meminta menjadi lurah dan lain sebagainya sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Tentang siapa Mbah Iro Kombor, cerita itu secara turun-temurun tidak ada yang tahu secara jelas siapa Mbah Iro Kombor. Mengapa dimakamkan di sini dan mengapa menjadi tempat mencari pesugihan, itu semua didapatkan dari orang tua yang ceritanya turun-temurun. Konon Mbah Iro Kombor mendatangi tertua daerah melalui mimpi. Makam ini dulu akan dibangun, namun Mbah Iro Kombor tidak berkenan. Cah Tukang Dolan, jendela budaya Nusantara. Sobat Dolan dimanapun Anda berada, saat ini saya sudah di lokasi punden ataupun danyangan Iro Kombor yang beralamatkan di Desa Kledung, Kecamatan Bandar, Pacitan, Jawa Timur. Saya nggak sendiri pemirsa, saya ada rekan-rekan orang pemuda Karang Taruna, pemuda asli Desa Kledung. Saya akan tanya-tanya dengan Mas siapa, dikenalkan Mas? Kantong. Mas Kantong, Mas Imam. Mas Imam, Mas Nanda, Mas Nanda, Mas Aji, Mas Aji, Bejo, Mas Bejo. Mas Ahmad. Mas Ahmad itu Mas Tony namanya. Saya tahu namanya itu dari di santai bareng di Plaza Senayan itu. Oke pemirsa, saya ingin tanya pertama alamat ya. Di sini tuh sebetulnya untuk alamat lengkapnya di mana, Kang? Mas? Kledung, Randu, ini. Dusun Ngrandu ya? Nggih. Dusun Ngrandu, Karanggemlewang, Desa Kledung, Pacitan. Oke. Mas, di sini tuh kan sangat terkenal sekali ya dengan tempat pesugihan untuk mengabdi, ya kan, pesugihan. Bahkan teman-teman saya dari Madiun, dari Semarang, dari Jogja, dari Surabaya itu untuk yang namanya pesugihan Iro Kombor itu sudah tidak asing lagi. Dan pemirsa, saya baru pertama kali ini bisa sampai di sini dan tahu ternyata pusatnya itu di sini. Dan kita nanti akan lebih mengupas. Oke. Untuk daerah Kledung sendiri, untuk warga masyarakat sesepuh dan warga masyarakat bagaimana Mas tanggapannya terkait tempat ini? Dari mungkin ya saudara-saudara lah, tetangga-tetangga sesepuh termasuk jenengan-jenengan itu bagaimana tempat ini tuh sebetulnya seperti apa ceritanya dari mulut ke mulut? Kalau dari mulut ke mulut itu ceritanya ini makam. Ya, makam. Yang dulunya makam itu dua keluarga. Dua keluarga, ya terus? Terus itu meninggalnya di sini, yang satunya itu di Sumatera kalau nggak salah. Itu kata cuma dari mulut ke mulut nih. Iya, jadi dulu itu dua keluarga ya, Mbah Iro Kombor itu ya. Okay. Dua keluarga, yang satu di sini, yang satu di Sumatera. Nah, kenapa kok iso sampai
dijadikan tempat punden atau pepunden ataupun ini itu dulu itu beliau siapa Mbah Iro Kombor itu? Katanya, ini cuma katanya. Iya. Mbah Iro Kombor niku dulunya seorang pewarok Ksatria dulu. Apa ya ngarani? Pendekar warok kasatria atau mungkin senopati atau apa dalam masa apa? Yang jelas dia itu dulu warok ya. Nggih. Penggede lah. Penggede untuk daerah Pledong dan sekitar mungkin. Nggih. Pacitan ya. Cara demite danyangane bisa. Iya, pokoknya pemimpin dulu pemirsa. Terus lainnya yang bisa diceritakan Mas, selain Mbah Iro Kombor itu dulu adalah warokan, itu apa? Warok istilahnya apa? Dia Kurang tahu lah. kurang tahu. Dari mungkin orang-orang sesepuh dulu dia siapa, bagaimana? Katanya kalau dulu itu Mbah Iro niku jan warok ngoten niku. Oh, ngoten. Loh, terus ini Mas, yang saya menjadi penasaran, muncul pertanyaan, kenapa tempat ini itu dijadikan tempat untuk mengabdi ataupun mencari pesugihan yang sampai terkenal, dan bahkan yang mencari pesugihan ke sini itu jasadnya kalau mati itu dibawa harimau, itu ceritanya seperti apa? Gini, kalau yang masalah itu lebih jelasnya nanti kalau kita udah mediumisasi, insya Allah kita akan tahu semuanya itu, sejarah-sejarah itu. Kali ini kita bersama praktisi spiritual yang nanti bisa memasukkan mungkin sebangsa ruh atau jin atau korin atau apa ke salah satu teman, mungkin salah satu di antara teman-teman ini nanti, dan nanti akan kita tanya terkait sejarah. Biar tidak salah pemirsa, kita nanti tanyanya langsung kepada jin ataupun ruh atau arwah atau korin, nggak tahu nanti yang masuk atas izin Allah tentunya Mas ya. Oke, mungkin saya manut tengjenengan Mas. Ini nanti selanjutnya perjalanan kita seperti apa? Apa kita santai dulu, selanjutnya nanti penarikan atau bagaimana? Siap. Oke ya, gitu ya. Kita santai dulu pemirsa, dan ikuti terus pemirsa petualangan kita. Kita akan mengungkap makam, danyangan, tempat pesugihan yang paling terkenal, yaitu Iro Kombor Karang Gemblewang. Namanya siapa? Tony. Mas Tony sebelumnya sudah pernah jadi mediator? Iya. Sudah pernah ya, oke. Ini sampean tahu yang akan dimasukkan nanti siapa? Mbah Iro Kombor. Mbah Iro Kombor, ya. Dan Mas mungkin bisa cerita pas dimasuk itu rasanya seperti apa? Pas dimasuk itu nggak sadar, cuma nggak terasa apa-apa. Nggak terasa, kayak betul tidur itu ya? Iya. Oke pemirsa, ini kita akan melakukan mediumisasi dan nanti kita akan bertanya-tanya, mengungkap sejarah ataupun apa saja yang nanti akan kita tanyakan terkait dengan Iro Kombor. Assalamualaikum. Sinten sing dugi, Mbah? Mbah Iro. Mbah Iro nyun pangapunten niki. Mugi-mugi kanca-kanca mboten ganggu jenengan. Niki namung badhe tangklet. Sing napa leres Mbah sing niki panggenan nggih pados pesugihan?
Niki nggih leres. Kathah Mbah sing pados sepuh sekian mriki. Kathah Terus mengatasnamakan kula. dadosé sanes jenengan piyambak niku Mbah sebetulnya. Sanes Lah sinten Mbah? niku namung setan sing pados pangan. Lah niku Mbah, tirose sing pados teng mriki terus mayite niku dibetos macan niku leres. Nggih niku namung setan sing pados niku. Kula niki tiyang mboten gadah napa-napa. Tiyang mboten saged. Terus sing mriki niku syaraté napa Mbah teng setan-setan niku wau? Kula mboten kertos. Nggih. Mungkin nek sing arep buat tekone, Bang. Yo, Mbah, niki enten anu. Mbah. Niki nunjuk ya. Napa niku? Niki sprit, Mbah. Kula mungkin mawon. Oh, nggih. Kula namung nyuwun pate kadonga. Nggih, Nun, kula wau Mbah. nggih pun ndongakne Iya, jenengan, Mbah. Sak keluargane jenengan sing dimakamne teng mriki. Kula wau pun ngirimi Fatihah, muga-muga Gusti Allah ditampi, Mbah. Terus welinge teng anak putu, Mbah, teng kula kalih kanca-kanca, Mbah, pripun Mbah welinge niki mengke badhe kula ekspos kajenge sedaya ngertos. Welinge jenengan pripun terkait pesugihan jenengan difitnah niku pripun, Mbah? Amun percaya sing ngoten-ngoten niku. Nggih. Kula niku mboten gadah napa-napa. Mboten saged ngeten niku. Nggih, matur nuwun. Mungkin nek sing kok Mas apa? Sisan BRT kok sampean apa? Mas Gilang arti kok. Udah cukup, itu udah cukup. Sampun Mas anu. Saiki bali ya, Mbah ya. Sepurane ganggu. Saiki bali. Sikam. Kono malah sing ganggu. Sebenarnya ada yang ganggu. Nggih, Bu. Malah sing ngerakoke Mas argagu gimana Mas? Pripun Mas? ya mau ikut masuk ya. Berarti MC maksudnya. merah klima. Nggih. Bisa ditekan lah. Ora mampu Mas. Kayak aku kayak ini Nek ambek Mas Kur kuat ora ya? bisa. Insyaallah bisa. Pemirsa, ini tadi saya baru pertama kali ini melihat peristiwa seperti ini pemirsa, dan luar biasa sekali. Saya sudah ada tanya-tanya sama tadi yang masuk ke jiwa ya, ke raganya sahabat kita yang bernama Mas Tony. Itu orang sini Mas, pemirsa, jadi orang Kledong ya, orang daerah sini. Dan ini tadi ketemu sekali ini tadi pas tadi memang sengaja kita mau eksplor sini, dan kesimpulannya pemirsa ternyata Mbah Iro Kombor sendiri tidak bisa apa-apa, dan dia saat ini dalam posisi kena fitnah ya. Dan yang menyukseskan terkait dengan pesugihan juga ritual-ritual penyembah kepada jin, setan mungkin, itu bukan Mbah Iro Kombor sendiri, tapi jin, setan yang sengaja ingin ya menjerumuskan manusia, mungkin seperti itu. Pemirsa, kita tidak cukup mendatangkan Mbah Iro Kombor, dan kali ini mitos terkait orang yang mencari pesugihan terus jasadnya dibawa macan,
kali ini sahabat kita akan mendatangkan macan yang biasanya membawa jasad korban ataupun jasad manusia yang pernah mengabdi ke tempat pesugihan Iro Kombor. Ikuti petualangan kita. Padek. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ngomong macan. Assalamualaikum, Bang Macan. Oh, Padek. Mbah, assalamualaikum Mbah. Mbah arte kok Mbah. Sampean sing gawani wong-wong sing nyembah rene Mbah. Mbah iso ngomong ra Mbah? Ora iso ngomong. Hop. Ribet. Ya ora iso ngomong yo diculne mesake. Pun nggih. Iya, mesake wonge ora. Allahu Akbar. Pemirsa, sangat disayangkan ya. Jadi tadi macan yang menjadi maskot di sini, macan yang biasanya membawa jasad orang-orang yang mengabdi mencari pesugihan ke sini. Ini tadi sayangnya tidak bisa diajak berkomunikasi dan saya merasakan sendiri pemirsa getarannya ya. Ketika tadi masuk itu saya merasakan. Bahkan tadi waktu saya menyentuh itu nggak tahu ya, kaki ini kan pakai celana pendek pemirsa. Kaki ini tadi terasa kayak menyentuh bulu. Bener-bener kayak bulu sapi gitu tuh Pak. Halus gitu loh. Padahal tadi kan saya menyentuh dia tapi kayak menyentuh bulu. Apa sugesti saya atau apa, tapi itu yang saya rasakan. Oke, terima kasih. Mas, mungkin kenapa ini tadi kok nggak bisa diajak komunikasi? Ya mungkin itu masih ada tekanan-tekanan dari teman-temannya dia. Takut ya. Sebetulnya bisa ya berkomunikasi. Bisa. Karena itu bener-bener hewan atau jin yang Jin. Yang masuk itu tadi jin. Sebetulnya kalau bisa diajak komunikasi kita bisa membongkar ya. Oke, mungkin dari panjenengan aja Mas. Bener. Itu kalau orang yang mengabdi ke sini terus dia itu meninggal dunia, saya dengar sampai 7 turunan itu nanti jasadnya itu akan dibawa harimau, itu bener. Benar, kalau itu benar menurut cerita. Tapi kebanyakan yang seperti itu yang sini ya seperti itu. Dibawa ya? Iya. Warga masyarakat ini sudah tidak asing lagi pemirsa, sering melihat pocong di pinggir jalan, sering melihat pocong itu digendong oleh macan. Mungkin Anda juga sudah pernah mendengar ini atau Anda pernah mengalami sendiri melihat. Dan kali ini kita datang langsung ke tempat pusat Iro Kombor Karanggemlewang Kledung, Bandar Pacitan.